Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Ya, walaupun sekarang kita belajarnya dari rumah, namun jangan sampai hal itu mematahkan semangat kalian untuk belajar. Iya. Pada kesempatan kali ini, Pak Arif ingin menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik nih, yaitu tentang pembukuan Al-Quran. Ya, sebagaimana yang kalian ketahui, ya, Al-Quran yang kita sekarang ini, yang ada di tengah-tengah kita sekarang, ya, mushaf Al-Quran yang sering kita baca, sering kita hafalkan, ya, dahulu pada zaman Nabi SAW belum seperti itu. Ya, karena dahulu ketika Nabi SAW masih ada, ya, Al-Quran, wahyu itu masih turun kepada Nabi SAW, sehingga Al-Quran belum dikumpulkan menjadi sebuah buku yang kemudian lebih mudah dibaca dan juga dihafalkan. Yang pertama nih, kapan sih Al-Quran ini diturunkan? Ya, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, ya. Dan ini dalam surat Al-Baqarah dan juga dalam surat Al-Qadar yang mana kalian sudah hafalkan semua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, dari sini nih kalian bisa ngambil kesimpulan ya, kalau yang tersebar di masyarakat bahwasannya Al-Quran itu turun pada malam 17 di bulan Ramadan ini adalah kurang tepat. Kenapa? Karena tadi kan sudah dijelaskan Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu kapan? Iya, malam Lailatul Qadar itu adanya nanti di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sedangkan tanggal 17 ini belum masuk ke dalam 10 hari bulan Ramadan. Ya, tentunya nanti tentang malam Lailatul Qadar ini ada pembahasan tersendiri, jadi kalian tetap mengikuti terus ya pelajaran ini. Terus Pak Arif, gimana sih sebetulnya proses turunnya Al-Quran? Iya, prosesnya itu ya kurang lebih ya kalau secara singkat itu ya ada 3 tahapan. Yang pertama dari Lauhul Mahfudz, yaitu di langit ke-7, turun ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah turun lagi kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Ya. Jadi ya sebagaimana tadi kita ketahui ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kapan? Di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Ya. Nah, baru setelah itu ya, dari Baitul Izzah turun lagi kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu berangsur-angsur. Selama berapa lama? Selama 23 tahun. Dan apa aja sih wahyu yang pertama turun dan yang akhir turun? Wahyu yang pertama kali turun ya, yang sebagaimana kalian sudah tahu dan bahkan kalian sudah hafal ayatnya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ayat yang terakhir turun ya, walaupun di sini ada perselisihan di antara para ulama ya. Dan yang di sini yang kita ambil adalah pendapat bahwasan ayat yang terakhir turun adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 281 ya. Yang mana bunyi ayatnya apa? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, kemudian nih setelah kalian tahu ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir ya, di sini Pak Arif akan sedikit bercerita tentang bagaimana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Ya. Jadi dikisahkan bahwasan Nabi SAW itu awalnya ini bermimpi beberapa kali ya, atau disebut dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Nah, setelah Nabi SAW ini bermimpi beberapa kali, ternyata Nabi SAW ini dianugerahi sebuah kecintaan untuk menyendiri, yang pada akhirnya Nabi SAW memilih Gua Hira
yang di sana Nabi SAW untuk menyendiri ya dan merenung di sana beribadah. Dan sampai pada akhirnya tiba-tiba pada suatu malam malaikat Jibril alaihissalam ini mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra, bacalah." Namun Nabi SAW itu menjawab apa? "Ma ana biqari, aku nggak bisa baca." Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Malaikat Jibril ya memeluk Nabi Muhammad SAW ya dan menggenggamnya sangat erat, dipeluknya sampai Nabi SAW ini sesak napasnya. Kemudian dilepaskan lagi. Kemudian disuruh baca lagi Iqra. Namun Nabi SAW masih nggak bisa. Kemudian gitu lagi peluknya sampai kencang sampai Nabi SAW ini nggak bisa napas. Akhirnya dilepaskan lagi. Kemudian disuruh lagi baca Iqra. Namun Nabi SAW ya untuk yang ketiga kali nggak bisa lagi. Kemudian malaikat Jibril lagi-lagi memeluk erat Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW ini nggak bisa napas dan akhirnya dilepaskan lagi. Dan yang ketiga kalinya baru malaikat Jibril berkata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan itu menjadi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi SAW menerima wahyu pertama itu, dan setelah itu Nabi SAW ya kan berarti menandakan Nabi Muhammad ini sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ya. Dan semasa hidupnya selama kurang lebih 23 tahun ya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ya, yang artinya Al-Qur'an itu turun selama 23 tahun tersebut ya, dan sampai pada akhirnya Al-Qur'an ini sempurna semuanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Yang kalau kita ketahui sekarang ya, jumlahnya itu ada 30 juz ya, 114 surat dan sekitar 6.000-an ayat ya. Di sana ada sedikit perselisihan di antara para ulama tentang jumlah ayat ya. Ya karena ada perbedaan tentang letak berhentinya ayat ya, sebagian para ulama berselisih di sana ya. Namun tentunya di sini yang perlu kalian ketahui juga ya, mungkin kalian sering dengar bahwasannya jumlah ayat Al-Qur'an itu 6.666. Nah, ini pendapat ini adalah pendapat yang lemah sekali dan tanpa dasar. Oleh karenanya kalian tidak tidak perlu lagi beranggapan bahwasannya jumlah Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu ada 6.660 ayat, karena hal tersebut adalah tidak mendasar. Jadi yang perlu kalian ketahui ya sekitar 6.000-an lah, sudah pasti ayat Al-Qur'an itu 6.000-an ayat. Dan yang terakhir ya di sini tentang setelah Al-Qur'an ini sempurna ya kan, kemudian Nabi SAW mendapatkan wahyu terakhirnya dan nggak lama itu Nabi SAW wafat ya, maka ya ketika zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, setelah Nabi SAW wafat kan digantikan oleh khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka pada zaman beliau itu Al-Qur'an ini mulai dikumpulkan, karena pada zaman Nabi SAW itu belum dikumpulkan ya. Para sahabat memegang beberapa ayat ya, sebagian lagi ada di sahabat yang lain, dan berkat inisiatif dari Abu Bakar dan juga Umar sebetulnya juga ya, maka pada masa Abu Bakar ini Al-Qur'an dikumpulkan ya, karena waktu itu juga ada suatu kejadian yang sangat memprihatinkan, di mana banyak para penghafal Al-Qur'an itu yang tewas ya, dalam suatu peperangan, sehingga itu mendorong Umar dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sebagai khalifah ya untuk mengumpulkan Al-Qur'an ini menjadi satu ya. Yang kemudian setelah dikumpulkan ya, Al-Qur'an tersebut disimpan oleh Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat disimpan oleh Umar, dan setelah Umar meninggal disimpan oleh anaknya, yaitu Hafsah binti Umar, yang mana beliau juga adalah istri dari Rasulullah SAW ya. Sampai pada masa Utsman bin Affan, yang pada akhirnya Al-Qur'an tersebut ya diambil dari yang sudah dikumpulkan tadi ya, dan disimpan dari Hafsah, istri dan juga anak dari Umar bin Khattab. Kemudian Al-Qur'an tersebut diambil oleh Utsman bin Affan, yang tujuannya untuk apa? Untuk disalin dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia, yang mana ketika pada masa Utsman ini Islam ini sudah menyebar kemana-mana ya, sehingga dibutuhkan Al-Qur'an itu untuk disalin dan disebarkan, dan agar juga seluruh umat manusia itu bersatu dalam satu mushaf ya. Karena ketika itu apa? Ya, ketika itu yang terjadi adalah sebagian sahabat masih megang beberapa lembaran Al-Qur'an ya, yang sehingga terjadi sedikit perselisihan di antara mereka.
Ya, baik, alhamdulillah ya, selesai sudah pembahasan kita tentang pembukuan Al-Qur'an ya. Semoga pembahasan ini ya bermanfaat untuk kalian, dan tentunya ini pembahasan yang sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Ya karena mungkin bisa jadi kalian selama ini nggak tahu nih, kalian ini baca ya, kalian Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an yang kalian bawa ini bagaimana sih asal usulnya sampai bisa terkumpul seperti sekarang ini. Baik, Pak tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.